Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Di video kali ini kita akan mendengar video cuplikan tanggapan seorang pendeta stop yang belak-belakan menyampaikan tentang kesesatan dari gereja karismatik. Berkata-kata dengan seolah-olah apa yang disampaikannya adalah benar. Padahal kita yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Setidaknya kita tidak langsung belak-belakan menyampaikan, tetapi setidaknya kita menyampaikan sesuatu yang mana perkataan kita masih dapat bertoleransi. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Di antaranya juga Pak Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Bisa dijelaskan di poin mana gereja karismatik yang saya melihat dasarnya adalah mau jujur kepada Tuhan yang asli. Jujur kepada Tuhan yang asli. Semua orang pikir Tuhan dari agama mereka pasti Tuhan asli. Ya, jadi semua pikir agama mereka pasti benar. Tuhan mereka pasti asli. Saya curiga itu. Ada Tuhan buatan manusia juga. Banyak Tuhan yang memalsu Tuhan asli. Lalu saya menemukan di dalam kitab suci ada 5 hal yang tidak mungkin dipalsukan. Pertama, kebenaran. Kedua, kesucian. Ketiga, keadilan. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih yang murni. Kalau ini 5 tidak ada, satu tidak ada, saya tidak percaya ada Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, pasti 5 ini dimiliki oleh Tuhan. Lalu dari 5 hal ini menguji, banyak yang disebut dewa, yang disebut Tuhan itu omong kosong. Seperti apa yang omong kosong? Misalnya Krika, Allah tertinggi itu Jupiter, tapi dia curi istri orang lain. Dia menipu, lalu pura-pura menjadi kuasa yang lain, masuk ke rumah orang lain, kelihatan seperti awan, padahal itu manusia. Ini dalam mitologi Yunani. Ya, mitologi. Jadi di situ dia kira dia dewa, dia kira dia Tuhan. Tapi itu tidak mungkin. Maka saya pikir yang tidak suci bukan Allah, yang tidak adil bukan Allah, yang tidak benar bukan Allah, yang tidak itu bajik bukan Allah, yang tidak punya kasih bukan Allah. Jadi kalau punya 4 dari 5 tapi tidak suci bukan Allah juga. Tidak bisa dong, mesti 5-5. Karena ini Alkitab ya. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah, bahasa Greka. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget, lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji? Yang tahan uji pasti ada caranya untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang, terlalu bodoh, gampang ditipu, dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang, izin semua dikasihkan, saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya uangnya saja. Kalau Tuhan pun bisa dicokot dengan uang, mana saya mempercayai Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang.
Jadi ala pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu. Banyak orang kasih uang, dia senang, tapi itu pendeta palsu sekaligus. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Ya, saya lihat di beberapa negara Afrika ada bisa menghidupkan orang mati, ternyata orang itu tidak mati sebetulnya. Iya, itu semua palsu. Palsu. Ya. Jadi banyak orang lihat, wah kaget. Ya. Sebenarnya yang penting bukan mujizatnya. Yang penting sesudah mendapatkan mujizat hidupnya berubah tidak. Ada ramai di kalangan gereja pendeta yang selalu bicara tentang kemakmuran dan bicaranya tentang perpuluhan. Dan kemudian ditakut-takuti umatnya, sehingga kemudian di salah satu kota di Jawa Tengah saya diberitahu hampir semua pabrik di sana 10% dari sahamnya dimiliki oleh pendeta tertentu di satu kota. Itu pendeta yang rakus, pendeta yang tidak jujur. Nah, itu nanti hukuman lebih berat dari orang lain. Ini Pak Tong ngomong benar ini berdasarkan apa yang Pak Tong pelajari? Oh, saya bukan sedang ngomong, saya pernah di hadapan pendeta. Jangan menipu orang, supaya kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, waktu itu banyak orang pakai nama Tuhan, nama kitab suci, mengkeduk uang. Akhirnya mereka menjadi kaya, tapi perubahan anggotanya tidak menjadi lebih suci, lebih jujur. Jadi itu palsu. Dan itu belakangan ini marak sekali karena banyak sekali pengusaha yang sekarang justru ingin jadi pendeta. Dan pendeta ingin menjadi pengusaha. Ya, dia pikir dia juga boleh ambil perpuluhan. Yang motivasi dari permulaan tidak benar. Dari permulaan sudah tidak benar. Ya. Dan ini sekarang marak sekali. Bagaimana kita membersihkannya, Pak Tong? Kita tidak sanggup membersihkan semua, tapi berani bicara. Sebetulnya dari mana awal mulanya sehingga perpuluhan ini menjadi diributkan oleh para pendeta-pendeta palsu ini? Karena perpuluhan itu banyak loh. Kalau ia punya satu pabrik, modalnya atau untungnya 100 juta, 10 juta. Oh, sudah besar. Besar sekali kalau semua anggota ribuan, bagaimana? Dan dia mulai pikir kalau itu punya saya bagaimana. Jadi orang yang hatinya mau uang lalu memakai kitab suci itu paling jahat. Waktu Yesus Kristus diberikan minyak narwastu itu mahal sekali. Waktu dituangkan minyak kepada Yesus, Yesus tahu tidak lama lagi dia akan dibunuh. Nah, ini ada pelantikan untuk dia menjadi seorang imam yang mati untuk semua orang. Waktu itu ada satu rasul dari Yesus mengatakan, kenapa buang uang begitu banyak? Uang itu jangan beli minyak narwastu, lebih baik dijual dapat uang untuk menolong orang miskin. Bagus tak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Menolong orang miskin, siapa berani lawan? Tetapi dia ngomong kalimat itu, hatinya lain. Nah, tujuannya tidak ke situ. Alkitab mengatakan sebab dia adalah seorang maling, selalu ambil uang dari kas, sehingga dia maunya itu kalau kembalikan ke kasnya dia bisa ambil sendiri. Jadi ucapannya adalah untuk rakyat kecil, untuk orang miskin, tetapi sebenarnya untuk menumpang rakyat kecil seperti berbuat baik, tapi untuk faedahnya sendiri. Maka Alkitab seorang rasul mengatakan dia adalah seorang maling. Dan dia membicarakan hal demi nama orang banyak untuk membuktikan dia baik, padahal dia paling jahat. Lantas kalau begitu di aliran Calvin yang Pak Pendeta Tong ajarkan, yang reform ini, bagaimana peran perpuluhan? Kita tetap atau bagaimana? Ajarkan harus memberi perpuluhan. Tapi perpuluhan tidak pernah diambil oleh pendeta. Tidak pernah diambil oleh Pak Pendeta? Tidak ada pendeta boleh ambil. Jadi perpuluhan disimpan untuk perlunya barang besar. Yang biasa tidak boleh. Kita berani bangun gereja besar, kita berani pakai uang banyak karena uang tidak sembarangan dipakai. Sampai perlu baru dipakai. Jadi dengan kata lain, Pak Pendeta, pendeta-pendeta ini hidupnya dari mana? Dari uang operasional gereja itu? Ya, operasional gereja termasuk dari kolektor, begitu ya? Kolektor termasuk harus membiayai pendeta punya uang, pendeta punya hidup. Dan yang menentukan siapa besar? Ya, itu kita mempunyai prinsip, sama-sama setuju dan sama-sama belajar. Berarti ada manajemennya yang mengatur? Ya, manajemen itu harus dikuasai oleh tua-tua yang mengetahui prinsip Alkitab. Ketua gereja. Baik. Belakangan ini banyak sekali kehebohan sehingga kemudian banyak terjadi peristiwa rebutan gereja, bahkan bertikai antara ayah dengan anak. Rebutan gereja itu kalimat saya tidak setuju. Kalau gerejanya rugi, ada yang rebut. Tidak ada yang mau rebut karena ada untung baru rebut. Dan itu semua omong kosong. Kalau mau bangun gereja besar ini, bisa 6.000 orang, bayarnya berapa? Saya silakan siapapun mau jadi pendeta yang mengganti saya, silakan ambil. Tapi you bisa bayar enggak? Kalau you tidak bisa bayar, pasti you tidak mau. Dari mana Pak Tong membiayai? Saya cuma serahkan Tuhan. Dan saya khotbah dengan sangat giat. Akhirnya orang datang dan saya tidak pernah paksa satu orang. Tidak pernah bilang, you mesti berapa? Tidak.
khotbah dengan baik, menurut Tuhan gerakkan hati mereka. Mereka kasih persembahan, dikumpulkan cukup. Ya, cukup untuk biayai pendeta-pendeta, cukup untuk membiayai maintenance, cukup membiayai pajak, cukup membiayai pembersihan. Saya tidak tahu bulan depan bagaimana. Apalagi saya kalau sudah mati, pendeta lain datang masih bisa nggak? Saya tidak tahu. Nah, itulah standar sama Tuhan. Itu namanya beriman kepada Dia. Dia mensanggupkan segala sesuatu. Tidak ada yang salah dengan statement itu. Tapi kalau menyudutkan gereja tertentu ya nggak boleh ya. Itu tidak etis ya. Tapi pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu dapat dimengerti dan dapat diuji itu benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahasa roh itu punya dua pengertian. Ada dalam pengertian senolalia, bahasa asing yang ada di dalam Kisah Rasul 2. Ada dalam pengertian glossolalia, bahasa lidah. Ya, jadi senolalia itu bahasa asing seperti dalam Kisah Rasul 2. Ketika rasul-rasul itu kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Itu mereka berbahasa yang mereka belum pernah pelajari. Jadi orang-orang yang memiliki bahasa itu mengerti apa yang mereka sampaikan. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa yang mereka ucapkan itu. Tujuannya apa? Menginjili, memberitakan berita Injil. Jadi tujuan bahasa roh itu dengar, menginjili. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau roh yang keluar dari Bapa, yang kuutus penolong itu datang kepadamu, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus itu tugasnya menginjili, mendorong orang untuk datang kepada Injil. Nah, bagaimana mungkin Roh Kudus menginjili kalau kesaksiannya tidak dimengerti? Memang betul harus dimengerti. Tapi kan Kak, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul, tetapi jangan lupa, dalam 1 Korintus 14 ya, coba saya buka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu yang paling penting itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang yang lain juga, daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Jadi, kamu boleh nggak berbahasa roh? Boleh. Tapi bahasa roh itu harus teratur. Dan harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun oleh kesaksian roh itu. Kalau kamu dalam pertemuan jemaat berbahasa roh lalu tidak ada yang mengerti, untuk apa bahasa rohmu itu? Bukankah bahasa roh itu karunia roh untuk menginjili? Makanya karunia Roh Kudus itu mengajar, bernubuat, berbahasa roh. Itu untuk tujuan penginjilan. Orang mengajar tujuan menginjil. Orang bernubuat tujuan menginjil. Orang berbahasa roh untuk menginjil. Kalau kamu berbahasa roh, lalu tidak ada yang menafsirkan bahasa rohmu itu, siapa yang akan terinjili dari bahasamu itu? Ya? Jadi kalau ada yang mengatakan, mari berbahasa roh rame-rame, mari bersama-sama berbahasa roh, itu salah itu. Lalu ada orang bahasa roh kejang-kejang, lalu melompat sana, ribut. Roh Kudus itu memberi penguasaan diri. Bukankah buah roh adalah penguasaan diri? Nah, kalau buah roh penguasaan diri, lalu kamu mengaku dihinggapi Roh Kudus, tapi kamu lompat sana, lompat sini, tidak bisa menguasai diri. Roh apakah itu? Roh dari mana itu? Ya. Jadi, nggak ada orang dipenuhi roh itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Tenang, Roh Kudus itu tuh menginsafkan kita, menyadarkan, memurnikan pikiran. Coba lihat nabi-nabi itu. Ketika diilhami roh Allah, ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Ya. Tapi ketika kita ngomong begini, lalu mereka ini akan bilang, wah Elia kamu menghakimi, bla bla bla. Dikasih tahu yang benar nggak mau. Tiba ngomong begini dicap menghakimi, bukan menghakimi, memang demikian adanya. Ya, saya nggak menyebutkan gereja apapun, tapi kalau ada yang seperti itu, jangan benarkan dirimu, itu salah. Karena tujuan bahasa roh itu adalah menginjili, membangun. Kalau bahasa rohmu tidak dimengerti orang lain, apa yang dibangun? Kalau kamu pun tidak mengerti bahasa rohmu itu apa, apakah kamu dibangun oleh bahasa rohmu itu? Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 13 Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kata Yunani menafsirkannya di sana adalah hermenia, hermenetikos, hermenetika. Nah, hermenetika itu ilmu penafsiran. Jadi harus ada yang menafsirkannya. Agar jemaat dibangun, agar kamu dibangun. Enggak asal ceplos-ceplos begitu aja, tidak ada arti.
Itu esensi bahasa roh. Jadi ngerti dulu tujuannya apa. Jangan asal spiritnya ada, semangatnya ada, tapi melenceng ke sana kemari, ya nggak boleh. Ya, jadi begitu ya. Saya tidak membenarkan Stephen Tong dalam mungkin dalam tanda kutip rasa skeptisnya dia kepada gereja lain, tapi saya setuju dengan pendapatnya bahwa bahasa roh itu memang harus dimengerti dan bisa dikontrol. Ya, saya bisa diuji. Ya, saya sepakat dengan itu. Gitu. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Di sini saya tidak mewakili dari gereja manapun. Tetapi yang mau saya katakan bahwa memang apa yang disampaikan oleh pendeta Stephen Tong, saya yakin adalah dengan hati yang murni dan dengan hati yang tulus. Dan adalah untuk supaya umat dan jemaat pun diberkati lewat perkataannya. Itu pasti kerinduan seorang pendeta Stephen Tong dan kita hormati akan hal itu. Tetapi ketika beliau mengatakan, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mewakili gereja manapun. Ketika beliau mengatakan bahwa gereja karismatik itu sesat, disinilah kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang pendeta Stephen Tong. Bagaimana beliau juga mengatakan tentang berbahasa roh. Padahal kalau kita belajar di dalam Alkitab, bahasa roh itu ada. Dan tentang menumpangkan tangan itu pun diceritakan bagaimana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, sudahkah kalian dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah kalian dibaptis dengan Roh Kudus? Dan jemaat Efesus mengatakan, kami belum pernah dengar. Ketika Paulus berdoa bagi mereka menumpangkan tangan, jemaat Efesus ini, saudara, mereka rebah. Jadi adalah sesuatu yang tidak perlu kita herankan kalau orang kita tumpang tangani, mereka rebah. Berarti Roh Kudus menjamah mereka. Kalau mereka rebah dan tidak dipenuhi Roh Kudus, itu urusan mereka.
Tapi apa yang terjadi itu adalah Alkitabiah. Kita tidak bisa mengatakan langsung serang sana serang sini dengan mengatakan gereja karismatik sesat. Nggak boleh. Ya, apalagi Bapak yang terhormat Pendeta Stephen Tong adalah pendeta yang besar yang dikenal oleh banyak orang. Hati-hatilah ya dalam berkata-kata. Kami mengasihi Bapak Pendeta Stephen Tong dan kami menghormati Bapak Pendeta Stephen Tong. Ya, nah, itu yang disampaikannya. Ya, jadi bahasa roh itu ada dan bahasa roh itu nyata. Dan justru lewat saudara ketika orang-orang dibaptis dengan Roh Kudus, mereka akan mengalami perubahan. Karena kita dengan kekuatan kita sendiri tidak akan bisa kita berubah. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang mampu mengubahkan kita. Jadi kalau saya bisa katakan bahasa roh itu adalah bisa berbahasa roh, yaitu berdoa dengan bahasa roh, berdoa langsung kepada Tuhan. Itulah yang namanya berdoa dengan berbahasa roh. Yang kedua saya katakan yaitu memberitakan pesan Tuhan dengan berbahasa roh. Itu pun bisa. Artinya bahasa roh yang mau saya sampaikan yang kedua ini adalah seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul. Bagaimana murid-murid ini mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, mereka berbahasa asing, berbahasa roh. Ya. Mereka itu bisa berkata-kata bahasa asing padahal sebelumnya mereka tidak tahu bahasa itu. Tapi orang itu mengerti. Inilah yang dinamakan berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu ada dua. Berbahasa roh itu adalah berkata-kata dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh kepada Tuhan langsung. Itulah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jangan kita larang orang yang berdoa dengan berbahasa roh kepada Tuhan, karena gak ada seorang pun yang mengerti, hanya kita dan Tuhan lah yang tahu akan hal itu. Yang kedua adalah berbahasa roh, yaitu berbahasa asing. Yaitu kita bisa berbahasa asing supaya jiwa itu selamat, yang mereka tidak mengerti bahasa kita, tapi mereka bisa mengerti bahasa kita karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kiranya video ini boleh memberkati kita dan video ini juga bisa mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.